Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alian Sahwilan Al-Badawi. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Salatiga dari Prodi Bisnis Digital. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari mata kuliah Sejarah Pemikiran Islam, di mana itu memiliki judul Peradaban, Pemikiran, dan Praktek Ekonomi pada masa Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam. Dan tak lupa pula salawat serta salam kita junjungkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan umatnya yang mengikuti petunjuk beliau hingga yaumil kiamah nanti. Kekhalifahan Umayyah. Bani Umayyah adalah dinasti Islam yang berkuasa dari tahun 661 sampai 750 Masehi. Pusat kekuasaan awal Bani Umayyah itu berada di Damaskus, kemudian Suriah, yang kemudian menyebar ke Andalusia, Spanyol, dan didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah pertama. Para sejarawan membagi dinasti Umayyah ini menjadi dua, yaitu pertama, dinasti yang dirintis oleh Muawiyah bin Abu Sufyan yang berpusat di Damaskus, Suriah, dan yang kedua, dinasti Umayyah di Andalusia, Spanyol, yang pada awalnya merupakan wilayah taklukan Umayyah di bawah pimpinan seorang gubernur pada masa Khalifah Walid bin Malik. Kekhalifahan Abbasiyah. Kekhalifahan Abbasiyah adalah dinasti Islam yang berkuasa dari tahun 750 hingga 1258 Masehi. Dinasti ini didirikan oleh Abu al-Abbas as-Soffah dan berpusat di Baghdad, Irak. Abbasiyah dikenal karena masa keemasan dalam ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. Selama Bani Abbasiyah berkuasa mencapai masa gemilang dan puncak kejayaan Islam, terutama pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid pada tahun 786 sampai 809 Masehi dan putranya Al-Makmun pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Masa kekhalifahan Abbasiyah inilah yang dikenal berkembang pesatnya pengetahuan. Pada masa ini banyak sekali bermunculan intelektual muslim baik dalam bidang ilmu pengetahuan maupun dalam ilmu agama. Perkembangan perekonomian di masa Daulah Umayyah. Dinasti Umayyah menyempurnakan sistem pemerintahan Khulafaur Rasyidin dengan struktur administrasi yang lebih teratur. Wilayahnya dibagi dalam beberapa provinsi yang dipimpin oleh gubernur yang ditunjuk khalifah. Keberhasilan Daulah Umayyah dalam membangun peradaban memberikan pengaruh yang cukup besar, bahkan menginspirasi kebangkitan Eropa di masa selanjutnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan ekonomi pada masa Daulah Umayyah di Eropa adalah: yang pertama, lembaga-lembaga pemerintahan yang independen. Kedua, Cordova sebagai pusat bisnis dan ilmu pengetahuan. Ketiga, reformasi agraria dan pembukaan pasar khusus. Yang keempat, hubungan harmonis antara pengusaha, penguasa, dan ulama. Dan yang terakhir itu ada perindustrian dan kelautan yang berkembang pesat. Selama berdirinya Daulah Umayyah, terdapat 14 khalifah dan tokoh pemikir ekonomi Islam pada masa Daulah Umayyah. Namun, di sini kita akan membahas 3 tokoh yang paling menonjol di antaranya. Khalifah dan tokoh pemikir yang pertama,
ada Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan atau Muawiyah I merupakan pendiri sekaligus khalifah pertama dinasti Bani Umayyah yang berkuasa antara tahun 661 sampai 680 Masehi. Muawiyah bin Abu Sufyan merupakan salah satu sahabat Nabi serta saudara tiri dari Ummu Habibah Romlah, salah satu istri Nabi Muhammad SAW. Muawiyah I memulai karir politiknya sebagai gubernur Suriah pada tahun 639 setelah ditunjuk oleh Khalifah Umar bin Khattab. Tokoh pemikir ekonomi Islam yang kedua itu ada Abdul Malik bin Marwan. Pada masa pemerintahan yang dipimpin oleh Abdul Malik bin Marwan pada dinasti Umayyah itu mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Hal tersebut didukung dengan keteraturan dalam pengelolaan pendapatan negara, perkembangan dalam bidang perdagangan dan perekonomian, serta terjaminnya keamanan negara yang membawa masyarakat pada tingkat kemakmuran. Kebijakan-kebijakan Abdul Malik bin Marwan dalam masa kepemimpinannya diantaranya adalah 1. Penerbitan mata uang pada masa Daulah Umayyah. Yang kedua, ada lembaga pos. Yang ketiga, pembatasan urbanisasi dalam rangka proses pembangunan negara. Yang keempat, pertanian menjadi sektor yang paling penting. Yang kelima, perdagangan dengan perluasan wilayah meliputi negara Islam dari India di sebelah timur dan Spanyol di sebelah barat. Yang keenam, kharaj dan zakat. Pada masa ini khalifah membebaskan umat Islam dari kewajiban membayar pajak dan hanya mewajibkan untuk membayar zakat. Tokoh pemikir ketiga itu ada Umar bin Abdul Aziz. Kemajuan di bawah pimpinan Umar bin Abdul Aziz begitu terkenal di kalangan sejarawan, menjadi pribadi pemimpin ideal yang mempunyai karakter sufi, berjiwa ulama, serta mempunyai mental kepemimpinan. Hal ini dapat dibuktikan ketika terdapat suatu permasalahan, maka akan selalu diselesaikan dengan berdiskusi, mengambil solusi dengan para ulama. Jiwa sufinya sangat menonjol ketika diangkat menjadi pemimpin dan memerintahkan seluruh anggota keluarganya untuk merayakan seluruh kepemilikan harta yang diperoleh secara syubhat kepada Baitul Mal. Selain itu, ia juga menyerahkan seluruh kekayaannya yang berupa tanah perkebunan yang berada di Syam, Mesir, Hijaz. Dengan harta tersebut mampu menghasilkan 40.000 dinar per tahun, kemudian menyerahkan pakaian serta perhiasan keluarganya. Perkembangan perekonomian pada masa Daulah Abbasiyah. Pada masa Daulah Abbasiyah, regulasi tentang keuangan negara tidak dibuat dan dilakukan oleh khalifah sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan. Regulasi dan implementasinya dilakukan oleh para ahli hukum, fuqaha, dan hakim profesional. Fenomena yang menonjol saat itu di mana para penguasa berusaha mendekati dan merekrut ulama untuk masuk ke lingkaran istana. Rekrut ulama ke istana itu mengindikasikan bahwa khalifah pada masa Daulah Abbasiyah telah menyadari bahwa dirinya tidak memiliki kemampuan layaknya sebagai ulama. 4 alasan yang memberikan kontribusi dari pernyataan tersebut adalah: pertama, perluasan wilayah Islam; kedua, perpecahan di dalam negara; ketiga, jarak waktu pandang dengan masa kenabian; dan yang keempat itu meningkatkan kompleksitas kehidupan. Pemikiran ekonomi yang diterapkan pada masa Daulah Abbasiyah. Pemikiran yang pertama itu ada kebijakan administrasi keuangan Daulah Abbasiyah, dan yang kedua itu ada anggaran pengeluaran negara. Pemikir ekonomi pada masa Daulah Abbasiyah. Pemikir yang pertama itu ada Abu Yusuf. Pada masa Daulah Abbasiyah, Abu Yusuf mulai muncul untuk memberikan pemikiran ekonomi. Adapun yang menjadi fokus kajiannya antara lain seperti perihal tentang masalah keuangan publik. Abu Yusuf pernah menjadi qadhi atau hakim di Baghdad.
Sebab karena itu, Abu Yusuf banyak menghasilkan ide-ide brilian yang membuahkan sebuah kebijakan negara, baik itu terkait dengan masalah pajak, kesejahteraan umat, ataupun keuangan negara. Pemikir ekonomi pada masa Daulah Abbasiyah yang kedua itu ada Al-Syaibani. Pemikir ekonomi Al-Syaibani dapat dilihat pada kitab Al-Kasb atau kitab pertama tentang mikroekonomi, yaitu sebuah kitab yang lahir sebagai respon beliau terhadap sikap zuhud yang tumbuh dan berkembang pada abad kedua Hijriah. Secara keseluruhan, kitab ini membahas masalah mikroekonomi yang merujuk pada teori kasb atau pendapatan dan sumber-sumbernya, serta pedoman perilaku produksi dan konsumsi. Kesimpulan dari materi yang saya bahas pada kali ini adalah masa Daulah Umayyah dan Abbasiyah merupakan dua periode penting dalam sejarah peradaban Islam yang menunjukkan perkembangan pesat dalam berbagai bidang pemikiran. Pada masa Daulah Umayyah, meskipun fokus utama pemerintahan adalah pada ekspansi wilayah dan penguatan kekuasaan politik, namun terdapat penguasaan awal dalam bidang bahasa, tafsir, dan hadis. Serta pada masa Daulah Abbasiyah itu terdapat ilmu pengetahuan umum serta pusatnya bisnis. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.